نشكر القارئ الكريم على هذه التلاوة المباركة. نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة. Terima kasih kami sampaikan kepada Qori atas bacaan yang penuh berkah. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. المحاضرة الدينية والكلمات التوجيهية. ثم نصل إلى الفقرات الأهم وهي محاضرة دينية والكلمات التوجيهية بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يلقيها على مشامعنا فضيلة أخينا في الله الأستاذ شيخ العارف الشيخ الحافظ، فليتفضل مشكور. Acara selanjutnya yaitu tausiah dan ceramah agama. Kini kita telah sampai pada acara inti yaitu tausiah dan ceramah agama dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syekhul Arif LCMA Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para guru, para ulama, para ustadz, para kiai, yang mohon maaf saya pribadi tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para guru sekalian, dan juga yang sama-sama kita hormati jajaran aparatur pemerintahan baik tingkat RT, RW atau kelurahan, yang juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan selalu kita doakan semoga Allah berikan bimbingan dan petunjuk untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, baik dari ketua DKM dan juga semua jajarannya, yang juga kita doakan semoga selalu Allah berikan bimbingan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan juga tidak lupa yang saya hormati semua jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja,
adik-adik sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan juga adik-adik yang saya cintai, malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dalam acara yang mulia. Insya Allah ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-Kautsar. Di dalam sebuah hadis, mungkin sebagian sudah pernah mendengar, Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan yang di hari kiamat itu akan Allah berikan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita baca dalam hadis Nabi, kita itu sekarang hidup di dunia apa? Dunia nyata apa dunia maya? Dunia maya. Memang masalah kita sekarang ini, penyakit kita, penyakit yang susah kita sembuhkan itu dunia maya. HP itu, HP ini, HP gadget, benar dia itu bisa mendekatkan yang jauh terasa dekat. Saya pribadi orang daerah, orang jauh, bukan warga sini. Cuma meskipun saudara saya, keluarga saya jauh, masih bisa komunikasi. Yang jauh bisa dekat dengan adanya HP. Cuma nggak jarang juga ini malah menjauhkan yang dekat. Fisiknya duduk satu meja, duduk bareng, cuma kadang yang satu hidup di Facebook. Ini kalau generasi bapak-bapak, ibu-ibu. Yang satu lagi hidup di Instagram. Ini biasanya anak-anak remaja nih. Kalau anak-anak Gen Z, anak-anak milenial itu biasanya pakainya Instagram. Kalau orang-orang kolonial itu biasanya pakainya Facebook. TikTok itu apa? Anak-anak alfa sekarang ini. Kita hidup di alam dunia. Setelah alam dunia kita akan pindah ke alam mana? Alam kubur, yang juga disebut alam apa? Alam barzakh. Jadi sebelum nanti hari kiamat, orang yang udah meninggal dia akan pindah dari alam dunia ke alam barzakh, ke alam kubur. Di alam kubur itu orang akan menghadapi, dia akan menerima tergantung apa yang dia perbuat ketika dia hidup. Ada kata Nabi Muhammad, yang di alam barzakh diberikan kenikmatan karena selama dia hidup di dunia dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang hidup di alam barzakh disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketika hidup di dunia dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah alam dunia ini kita nggak langsung ke alam akhirat. Alam akhirat itu dimulai setelah terjadinya kiamat, baru itu akhirat. Yang udah meninggal dia akan transit dulu, tinggal dulu di alam barzakh, tinggal dulu di alam kubur. Yang kita memohon kepada Allah semoga di alam kubur kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga memohon kepada Allah, orang tua kita yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal, semoga di alam barzakh diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya siksa kubur itu adalah suatu yang hak
siksa kubur adalah sesuatu yang benar, siksa kubur adalah sesuatu yang pasti terjadi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beliau pernah jalan bareng beberapa sahabat. Beliau jalan bareng beberapa sahabat melewati 2 makam. Tiba-tiba Nabi Muhammad nyari pelepah kurma yang masih basah. Akhirnya Nabi Muhammad ambil pelepah kurma yang masih basah itu, diletakkan di atas makam 2 orang ini. Sahabat nanya, untuk apa ya Rasulullah? Supaya selama pelepah kurma itu masih basah, azab kubur 2 orang itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirah. Kata Nabi Muhammad, 2 orang itu saat ini sedang disiksa, saat ini sedang diazab, dan mereka berdua disiksa di kubur, diazab di kubur bukan karena melakukan dosa besar. Kira-kira apa penyebab 2 orang ini disiksa, diazab di alam barzah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi Muhammad, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ini hati-hati. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, orang itu disiksa karena dia di muka bumi dulu sering namimah. Apa itu namimah? Namimah itu adalah adu domba. Nah, hati-hati, jangan suka mengadu domba. Ini yang dimaksud mengadu domba bukan berarti kayak orang mana itu yang biasanya ada tradisi adu domba, bener-bener domba di Garut ya. Ini yang dimaksud adu domba ini adalah mengadu sesama muslim, bilang kepada A ngomongin kata B begini, datang ke B ngomongin kata A begini, membuat 2 orang bermusuhan. Nah, inilah salah satu penyebab orang nanti di alam barzah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini lebih hati-hati. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, wa ammal akhar fakana la yastatiru minal baul. Ini hati-hati. Yang kedua, orang itu disiksa oleh Allah di alam barzah kana la yastatiru minal baul. Dia tidak yastatir dari kencingnya. Ini ulama ada 2 penafsiran. Apa maksud yastatir minal baul? Baul itu air kencing. Kata sebagian ulama bilang maksud Nabi Muhammad orang ini disiksa karena la yastatiru minal baul, tidak tutup aurat ketika kencing. Ini kadang kita lihat, mohon maaf, kadang di tempat umum ada orang-orang yang buang air kecil di tempat terbuka dan dia nggak peduli auratnya kelihatan orang apa enggak, karena udah kebelet cari pohon, buka resleting, udah gas. Karena udah kebelet cari tempat tembok, dia buang air kecil di situ. Dia nggak tutup aurat, dia nggak cari tempat yang tertutup. Gara-gara inilah orang juga bisa diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua penafsirannya, kata ulama, la yastatiru minal baul, dia ketika dia kencing itu tidak beristinja dengan benar, tidak bersuci dengan benar. Makanya adik-adik ini nih, siapa aja yang ngobrol nih, adik-adik, kalau kencing ceboknya yang bener. Kenapa? Karena kalau kencing ceboknya nggak bener, otomatis celananya najis, sarungnya najis, dipakai sholat nggak sah, ibadahnya nggak sah, kewajibannya nggak gugur. Yang semacam ini juga bisa menyebabkan orang diberikan azab di alam kubur. Jadi intinya, kita sekarang hidup di dunia, nanti kita akan pindah ke alam barzah, baru setelah itu di hari kiamat kita akan pindah ke alam akhirat. Alam akhirat itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perjalanannya panjang. Ketika sudah terjadi kiamat, maka yang akan pertama terjadi adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan.
kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mati akan dihidupkan kembali. Makanya kata Rasulullah, orang yang meninggal sehancur-hancurnya dia, meskipun dikubur dia udah dimakan oleh belatung, ada satu bagian dari tubuh manusia yang tidak akan pernah binasa. Apa itu? Kata Nabi Muhammad, ajbudz dzanab. Apa itu ajbudz dzanab? Tulang ekor. Jadi kata Nabi Muhammad, dari tulang ekor inilah kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dibangkitkan, ada yang namanya yaumul mahsyar. Hari kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Nah, disinilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti akan kumpul di satu tempat. Semuanya nggak ada yang pakai busana, nggak ada yang pakai baju, nggak ada yang pakai atasan, nggak ada yang pakai bawahan, bahkan daleman pun nggak pakai. Jadi kata Nabi Muhammad, di hari padang mahsyar kita itu datang kumpul semuanya nggak pakai busana sama sekali. Sampai Siti Aisyah itu nanya, ya Rasulullah, gimana kalau kita di padang mahsyar nggak pakai busana sama sekali? Apakah kita nggak malu? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, di padang mahsyar itu udah nggak ada rasa malu, karena kita lebih takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala dibandingkan rasa malu. Saking takutnya kita kepada murka Allah, kita itu nanti akan lupa terhadap rasa malu. Di padang mahsyar inilah kata Nabi Muhammad, matahari akan didekatkan kepada kita dan masing-masing itu akan keringat tergantung amal perbuatannya masing-masing. Kata Rasulullah, ada orang yang keringatnya sampai tumit, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai betis, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang bahkan tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung perbuatannya di dunia. Dan di padang mahsyar nggak akan ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah apa kata Rasul? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Insya Allah hadirnya kita di tempat ini, hadirnya kita di masjid ini, semoga bisa menjadi wasilah kita di padang mahsyar nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga golongan yang lain kata Nabi Muhammad, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Saya yakin, kita yakin bahwa berkumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kecuali karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita di sini kumpul untuk apa sebenarnya? Jelas, acaranya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kumpul di sini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul bukan cari jabatan, kita kumpul bukan cari kedudukan, kita kumpul bukan cari dunia. Kita kumpul murni karena ingin memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itulah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, meskipun sebenarnya bulan Maulid udah lewat sebenarnya. Sekarang udah tanggal berapa? Sekarang udah Rabiul Tsani. Tanggal udah awal-awal Rabiul Tsani ya. Tapi yang namanya Maulid Nabi, yang namanya peringatan Maulid Nabi itu enggak terbatas dengan Rabiul Awal. Cuma memang di bulan Rabiul Awal biasanya umat muslim di seluruh belahan dunia
memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang lahirnya Rasulullah itu di bulan Rabiul Awal. Harinya hari apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Pasti tahu. Hari lahirnya Nabi Muhammad hari apa? Hari Jumat. Mau ada yang bilang hari Jumat? Hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa? Nah, kalau mayoritas pasti bilang tanggal 12 Rabiul Awal, karena ada lagunya itu. Kalau ibu-ibu dulu suka ngikutin, ada kelompok qasidah Nasidaria. Saya tahu kalau di gereja saya ini ada beberapa kelompok nasidah kelompok qasidah ibu-ibu juga. Nah, ada Nasidaria itu di salah satu lagunya hari lahirnya Nabi Muhammad itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada sebuah kitab sirah namanya Ar-Rahiqul Maktum. Kitab Ar-Rahiqul Maktum ini ditulis oleh Al-Mubarakfuri, pemenang lomba penulisan sirah. Nah, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum disebutkan tentang pendapat ulama nih. Kira-kira pendapat yang paling benar tanggal lahirnya Nabi Muhammad itu kapan? Mayoritas ulama bilang lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma setelah beliau teliti, ternyata hari Senin di bulan Rabiul Awal di tahun Gajah itu kemungkinan besar, kata beliau, jatuh pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, ini pendapat beliau. Makanya sebenarnya masalah tanggal lahirnya Nabi Muhammad, kalau bulannya pasti Rabiul Awal, cuma tanggalnya ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, 10, 11, 12, 14. Jadi ada banyak beda pendapat. Kenapa banyak umat muslim yang milih pendapat 12 Rabiul Awal? Karena wafatnya Rasul juga hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau hari wafatnya ulama sepakat hari Senin 12 Rabiul Awal, tapi kalau hari lahirnya beda pendapat. Jadi kata para ulama, mayoritas ulama bilang ya udah, anggap aja sama, hari lahir dengan hari wafatnya Rasul adalah 12 Rabiul Awal. Makanya sampai sekarang pun yang namanya Maulid Agung itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kita kumpul di tempat ini murni karena ingin memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita. Dan perlu kita tahu kenapa Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin, kok enggak hari Jumat? Kata adik tadi ada yang bilang hari Jumat, katanya hari paling baik itu adalah hari Jumat. Kenapa kok Rasulullah enggak lahir di hari terbaik? Katanya bulan terbaik bulan Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad enggak lahir bulan Ramadan? Kok malah lahirnya di bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa-biasa aja? Ada seorang ulama di Mekah, beliau sudah almarhum, namanya As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Mungkin kita pernah dengar. Beliau banyak murid-muridnya di Indonesia. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki beliau bilang, sengaja Allah takdirkan Nabi Muhammad lahir hari Senin bukan hari Jumat, biar nggak ada orang yang mengira bahwa kemuliaan Nabi Muhammad karena lahir di hari yang baik. Sengaja Nabi Muhammad ditakdirkan lahir di bulan Rabiul Awal bukan bulan Ramadan, biar enggak ada yang mengira bahwa lahirnya Nabi Muhammad, bahwa kemuliaan Nabi Muhammad karena lahir di bulan Ramadan. Justru hari Senin yang biasa aja jadi mulia karena lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin. Di hari Senin sekarang kita disunahkan hari puasa. Puasa sunnah hari Senin. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi Muhammad, dzaka yaumun wulidtu fih. Hari Senin adalah hari kelahiran saya. Hari Senin yang dulu biasa-biasa aja jadi hari yang kita disunahkan beribadah karena kelahiran Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal yang dulu biasa-biasa aja sampai sekarang bulan Rabiul Awal makmur dengan sholawat kepada Rasulullah, makmur dengan maulid Nabi, makmur dengan silaturahmi, makmur dengan sedekah, makmur dengan berkumpul dalam kebaikan. Dan ini semua adalah kenikmatan yang kita dapatkan karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berkumpul karena bentuk cinta kita kepada Rasul SAW.
Insya Allah perkumpulan-perkumpulan semacam inilah yang kita harapkan bisa memberikan kita ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan berbagai macam makhluk. Kita ini manusia, ini hanya sebagian kecil dari makhluk yang Allah ciptakan. Di samping manusia, Allah menciptakan makhluk jenis jin. Jin itu juga jumlahnya banyak, macam-macam, tugasnya juga masing-masing beda-beda. Ada jin yang tugasnya gangguin anak kecil, yang dinamakan apa? Ummus Sibyan. Ada jin yang tugasnya gangguin rumah tangga orang, rumah tangga yang adem ayem digangguin sama jin ini, sama setan ini. Namanya jin apa? Jin Dasim. Tahu ibu-ibu ini? Gak bisa gangguin suaminya, istrinya digangguin. Istri gak bisa digangguin, tetangganya diusik-usik. Gak bisa tetangganya, mertuanya. Gak bisa temannya. Pokoknya gimana caranya biar rumah tangga yang adem ayem ini bisa rusak berantakan gara-gara si jin ini. Makin hebat jin ini memecahkan, makin hebat dia mencerai-beraikan rumah tangga, makin dekat posisi dia di depan iblis. Jadi intinya jin itu banyak dan tugasnya beda-beda. Selain itu Allah juga punya makhluk jenis malaikat yang jumlahnya juga begitu banyak, tugasnya beda-beda. Mungkin anak-anak kita yang juga mungkin ngaji di TPQ di Masjid Al-Kautsar ini diajarin minimal kenal 10 malaikat. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, sampai malaikat yang ke-10 apa? Ridwan. Tugasnya udah hafal semuanya. Sebenarnya malaikat itu nggak cuma 10. Ada malaikat yang Allah tugaskan dari awal dia diciptakan disuruh sujud, dia akan sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan ditugaskan supaya dia ruku, dia akan ruku sampai hari kiamat. Bertasbih, dia akan bertasbih sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diciptakan untuk jaga gunung. Jadi setiap gunung yang ada di bumi itu ada malaikat yang jaga. Buktinya apa? Kalau kita baca dalam sejarah Rasul, ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Taif, ketika itu beliau didustakan, dibilang penyihir, beliau dilempari batu sampai berdarah kaki beliau. Beliau duduk di bawah pohon kurma di sebuah kebun kurma. Kemudian datanglah malaikat Jibril diutus oleh Allah. Malaikat Jibril bawa temannya, yaitu malaikat penjaga gunung yang ada di Taif. Apa yang terjadi? Malaikat penjaga gunung ini diperintahkan oleh Allah, tawarkan kepada Muhammad, kalau dia berkenan maka gunung yang kau jaga itu timpakan kepada penduduk Taif, karena mereka sudah melukaimu, mereka sudah melempari kakimu sampai berdarah. Malaikat ini datang kepada Rasul, ya Rasul, kalau kau berkenan akan aku timpakan gunung ini kepada mereka sampai mereka binasa semuanya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Biarkanlah mereka karena mereka nggak tahu. Dan bahkan Rasulullah mendoakan supaya dari orang-orang Taif ini akan terlahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap gunung itu ada malaikat yang jagain, setiap awan ada malaikat yang jagain, setiap lautan ada malaikat yang jagain, setiap huruf Al-Quran ada malaikat yang jagain. Dan ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya apa? Inna lillahi malaikatan sayyarah, kata Rasul. Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya keliling-keliling aja, tugasnya muter-muter aja di dunia. Jadi mereka akan muter-muter di seluruh dunia. Kalau mereka ketemu sama majelis-majelis kebaikan yang di dalamnya dibahas ilmu, yang di dalamnya berzikir kepada Allah, yang di dalamnya dibahas agama, yang di dalamnya bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat-malaikat ini juga akan ikut duduk bersama mereka. Dan setelah mereka bubar, jamaahnya bubar, malaikat pun ikut bubar. Mereka akan datang menghadap kepada Allah, laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bertanya, kata Nabi Muhammad, wahai malaikatku, apa yang kalian dapatkan? Aku mendapatkan hamba-hambamu, mereka berkumpul beribadah kepadamu dalam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksilah kalian bahwa aku sudah menghapus dan mengampuni dosa mereka semuanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kita harus yakin
bahwa insya Allah setelah pulangnya kita dari majelis maulid ini, kita harus yakin insya Allah dosa-dosa kita semuanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pulang nanti membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pulang juga membawa ilmu, dan juga semoga kita pulang dari tempat ini bukan hanya sekedar hadir secara fisik, tapi insya Allah kita niatkan bagaimana kita memperbaiki diri kita, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman yang penuh dengan tantangan. Para jamaah sekalian, hadirnya kita di majelis-majelis maulid semacam ini tidak lain adalah bagaimana kita bisa lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hadir. Hadir kita sudah bagus. Kita hadir maulid sudah sangat bagus, sudah dapat pahala, sudah dapat ampunan. Cuma akan lebih sempurna lagi kalau kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW, lebih sempurna lagi kalau kita lebih dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa hadirnya kita itu bukan cuma sekedar hadir, gimana caranya nanti setelah kita pulang kita lebih kenal tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya sebenarnya kadang ada yang namanya maulid Nabi, cuma isinya kadang yang penting lucu, yang penting ketawa sepanjang ceramah. Setelah itu pulang apa hasilnya? Ya memang dapat ampunan. Apakah menambah pengetahuan tentang Rasulullah SAW apa tidak? Nah ini yang penting. Bagaimana kita bisa lebih mengenal tentang Nabi Muhammad SAW? Karena apa? Salah satu tantangan anak-anak kita, para jamaah sekalian, kenapa kita bisa melihat anak-anak kita sekarang ini banyak dari mereka yang sudah terlalu jauh, sudah terlalu tersesat, sudah terlalu jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu tidak mengenal tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak anak-anak remaja kita yang cara ngomongnya itu udah jauh dari cara ngomongnya Rasulullah SAW. Kalau dalam hadis kata para sahabat, maka Rasulullah SAW bi'ayyabin wala ta'anin wala fahash. Nabi Muhammad bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka menghina, bukan orang yang suka berkata kotor. Nah ini malah kalau zaman sekarang anak-anak kita kebalikannya. Anak-anak remaja kita zaman sekarang banyak yang ngomongnya itu ngomong kotor. Apalagi kalau kumpul-kumpul sesama anak muda, udah tuh bahasanya udah nggak terkendali. Kenapa begitu? Karena mereka nggak kenal tentang Rasulullah SAW. Makanya kita hadir dalam majelis maulid ini supaya kita kenal tentang Nabi Muhammad SAW, supaya anak-anak kita ini juga kenal tentang Rasulullah SAW. Jangan cuma kita kenal yang dinyanyikan aja. Anak-anak kita kan kadang kenal sama yang dilaguin tentang Rasulullah. Apa tuh lagunya itu? Muhammad apa? Abdullah nama ayah. Coba mungkin tim nasyid biar ada kerjaan, boleh sambil baca nasyid yang itu Abdullah nama ayahnya. Anak-anak juga boleh ikut biar juga tambah mengenal tentang Nabi Muhammad SAW. Silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rahatil atyar tashdu bilayalil maulid Ahmadin wa bariqun nur yabdu min ma'ani Ahmadin wa bariqun nur yabdu min ma'ani Ahmadin
في ليالي المولد في ليالي المولد راتل ومريك النور يبدو terdekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib, pamannya. Cuma memang kadang dia yang kita tahu, yang kita nyanyiin, yang kita hafal. Kalau kita ditanya kira-kira kalau pakai Nabi Muhammad Abdul Muthalib, neneknya siapa? Anak-anak ada yang tahu nyanyi kan? Ada yang tahu siapa nenek Nabi Muhammad? Istrinya Abdul Muthalib, ada yang tahu? Jadi dapat hadiah dari DKM. Ada yang tahu neneknya apa Nabi Muhammad? Kalau kakeknya Abdul Muthalib, istrinya Abdul Muthalib siapa? Mungkin adik-adik yang lupa dan tahu. Jadi neneknya itu namanya Fatimah. Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr. Kita tahu juga pamannya Abu Thalib. Cuma kalau bibinya siapa? Istrinya Abu Thalib, ibunya Ali berarti. Siapa kira-kira? Bibinya itu namanya juga Fatimah, cuma Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Kata ulama, itulah salah satu rahasia kenapa Nabi Muhammad menamakan putri tercintanya dengan nama Fatimah, karena dulu nenek yang merawat beliau adalah Fatimah binti Amr, bibi yang merawat beliau adalah Fatimah binti Asad. Kakek dari bapak, ayahnya Abdullah Abdul Muthalib, cuma kalau kakek dari ibu, bapaknya Aminah siapa?
Kira-kira tahu nggak adik-adik nih? Bapaknya Aminah. Aminah binti siapa? Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Jadi bagaimana kita hadir di majelis-majelis maulid semacam ini menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita ada hasilnya, kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau orang yang kenal tentang Nabi Muhammad, dia akan lebih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini adalah umat pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Umat terbaik adalah kita, umat Nabi Muhammad. Kata Rasul, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Akulah jatah kalian dari para nabi dan kalianlah jatahku daripada umat-umat yang lain. Perbandingan kita dengan umat sebelum kita, kata Rasulullah, di hari kiamat itu umat Nabi Muhammad gak ada sedikit pun dibandingkan dengan umat yang lain. Perbandingannya kayak gimana? Kata Nabi Muhammad itu, kalau ada satu ekor kambing yang berbulu putih semuanya, ini kambing putih semua bulunya, cuma ada satu lembar berbulu hitam. Kata Rasulullah, umatku itu satu lembar hitam itu, sisanya adalah umat-umat yang lain. Bisa kita bayangkan betapa sedikitnya kita dibandingkan umat-umat yang lain. Betapa beruntungnya kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang meskipun terakhir diutus, tapi di hari kiamat gak akan ada umat yang Allah izinkan masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Gak ada nabi yang boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat yang kalau beramal gak ada yang pahalanya satu. Kita ini alhamdulillah umat Nabi Muhammad, kalau berbuat kebaikan gak ada tuh yang pahalanya satu, minimal 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan minimal 10. Bisa jadi 70, bisa jadi 700, tapi minimal perbuatan baik kita itu adalah 10 kali lipat. Kenapa begitu? Karena umur kita pendek. Kata Rasul, umur kita ini umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Yang udah lewat 70 harus lebih hati-hati. Yang sudah lebih 70 berarti sudah lebih dari rata-rata umat Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa semoga panjang umur dalam ketaatan dan kebaikan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rata-rata umur kita 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sedikit, kata Rasulullah SAW. Karena umur kita pendek, kesempatan kita beribadah sedikit, maka pahalanya dilipat gandakan. Beda dengan umat zaman dulu. Kalau Bani Israel zaman dulu, ibu-ibu sekalian, ada yang dari mereka itu hidup 500 tahun. Coba bisa dibayangkan, apa enggak bosen hidup di dunia 500 tahun? Ada yang juga bahkan 1000 tahun, ada yang bahkan 2000 tahun. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran disebutkan, walabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berdakwahnya saja itu 950 tahun. Dakwahnya saja 950 tahun, belum dari masa beliau lahir sampai beliau jadi nabi. Jadi umurnya bisa jadi lebih dari 1000 tahun. Kesempatan ibadahnya banyak, ya pahalanya satu-satu. Kita ini umat yang pendek umurnya, kesempatan ibadahnya sedikit, makanya pahalanya dilipat gandakan. Kalau udah bulan Ramadan ada istilah bulan apa? Malam Lailatul Qadar. Yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung pakai kalkulator ya 83 tahun lebih lah. Nah, itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini sudah terpilih, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad dipilihkan oleh Allah untuk menjadi nabi kita di antara begitu banyak jumlah nabi yang Allah utus kepada umat manusia. Mungkin kalau jumlah nabi adik-adik sudah tahu semuanya ya. Berapa jumlah nabi yang Allah utus? Nah, 25. Nah, ini salah, belum benar tuh. Jumlah nabi bukan 25, tapi berapa? Lebih dari itu. Berapa jumlah nabi kira-kira?
25 itu adalah jumlah nabi dan rasul yang harus diketahui. Tapi kalau total jumlah nabi, jumlahnya berapa? 124.000. 124.000 itu kata Nabi Muhammad SAW. Seluruh nabi jumlahnya itu 124.000. Dari 124.000 nabi ini yang menjadi rasul jumlahnya berapa? 313. Dari 124.000 nabi yang diangkat jadi rasul itu 313 orang, sama dengan jumlah pasukan perang Badar. Pasukan perang Badar umat Islamnya 313, orang kafir Quraisynya 1000. Sama juga dengan jumlah pasukannya siapa? Pasukannya Tolut ketika melawan Jalut. Yang di dalam pasukan Tolut ini nanti ada Nabi Daud yang masih muda, itu jumlahnya juga 313. Maka angka 313 ini angka yang unik dalam agama Islam, karena itu adalah angka Rasul, jumlah pasukan perang Badar, jumlah pasukannya Tolut. Jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi terbaik di antara 124.000 nabi, di antara 313 rasul, di antara 25 rasul. Dari 25 rasul yang harus diketahui ini juga ada 5 nabi, 5 rasul yang disebut dengan ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim sama Musa. Dari 5 nabi ulul azmi ini, nabi yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah beliaulah nabi kita. Alhamdulillah kita diberi nabi terbaik, dan alhamdulillah kita dijadikan umat dari nabi terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mendidik anak-anak kita supaya bisa menjalankan agamanya dengan baik, bisa hidup dengan baik, yang pertama adalah kenalkan anak kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin banyak anak kita kenal tentang Rasulullah, bukan cuma kenal tentang orang-orang di sekitar beliau, tapi anak-anak kita juga perlu diajari tentang akhlak Nabi Muhammad. Maka insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan baik, akan tumbuh dengan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang gak kalah pentingnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita ini sebagai orang tua, kata Nabi Muhammad, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Ada 3 doa yang gak akan Allah yang tidak mungkin tidak diijabah. 3 doa ini mustajab. Yang pertama apa kata Rasulullah? Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang puasa sampai dia buka puasa. Jadi selama orang itu puasa, doanya mustajab. Makanya kalau kita lagi puasa, mau puasa Ramadan, mau puasa sunnah, banyak-banyakin doa. Orang yang lagi puasa doanya itu mustajab. Yang kedua apa? Dakwatul musafir, orang yang sedang musafir, lagi bepergian, entah mudik, entah ada rihlah kemana, ada jalan-jalan kemana. Selama kita dalam perjalanan, maka itu adalah salah satu waktu doa yang mustajab. Yang ketiga, dakwatul walid liwaladihi au alaih, doanya orang tua untuk anaknya, baik doa yang bagus ataupun doa yang jelek. Nah, ini harus hati-hati. Kita kalau dalam kondisi normal, kita doanya pasti yang baik. Ya Allah, jadikan anak saya anak soleh dan solehah. Ya Allah, jadikan anak-anak saya sukses dunia akhirat. Pasti begitu. Cuma yang kita harus hati-hati, kalau kita sebagai orang tua dalam kondisi marah, dalam kondisi kesel, hati-hati jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik kepada anak-anak kita. Karena malaikat yang mencatat itu dia nggak peduli apakah kita ngucapin doa itu dalam kondisi seneng, apakah dalam kondisi kesel, dicatat semua sama malaikat. Kalau diijabah oleh Allah, udah tuh terjadi. Anak kita nggak nurut, kita bilang dasar anak durhaka. Durhaka beneran, jangan salahin anak kita, salahin diri kita. Kenapa ngomong anak kita durhaka? Jadi yang namanya omongan orang tua itu mustajab, makanya kita harus hati-hati. Saya pernah sampaikan ke beberapa jamaah, di kampung saya itu ada seorang ibu-ibu guru ngaji. Jadi di kampung itu beliau ngajar ngaji anak-anak kecil.
ngajar Iqra, Al-Quran dan segala macam. Beliau sendiri yang cerita. Kalau beliau ceramah, kalau beliau cerita itu beliau sampaikan, beliau nangis, beliau menyesal. Kenapa? Karena dulu ketika beliau mau lahiran anak yang kedua, lahirannya itu susah, nggak segampang yang pertama. Berhari-hari sakit perut tapi nggak lahir-lahir, sampai beliau capek. Akhirnya beliau itu terbersit dalam hatinya, beliau berdoa dalam hatinya apa? Ya Allah, nggak apa-apa, mudahkanlah lahiran anak saya ini. Nggak apa-apa, yang penting lahirannya mudah, meskipun nanti lahirnya dia nakal, nggak apa-apa, yang penting mudah. Terucap seperti itu, meskipun kita yakin nggak mungkin dengan secara kesadaran penuh beliau berdoa moga-moga anaknya jadi anak nakal, gak mungkin. Tapi terbersih dalam hatinya, yang penting lahirannya normal, yang penting lahirannya lancar, meskipun nanti anaknya nakal gak masalah. Diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan. Gak lama setelah itu guru ngaji ini langsung lahir. Tapi yang Allah ijabah bukan cuma mudah lahirannya aja, termasuk doa yang berikutnya juga, meskipun nakal itu juga diijabah. Sampai sekarang ini, sampai detik ini, saya kalau nelpon ke kampung halaman tuh masih aja dengar cerita anaknya itu bikin masalah ini, bikin ini segala macam, bikin ulah di kampung. Sampai sekarang ibunya menyesal. Kenapa? Gara-gara dulu ketika mau lahiran terucap kata-kata yang tidak baik, terbersit dalam hatinya doa yang tidak baik. Makanya kita sebagai orang tua jangan seucap-ucap, jangan dengan mudah mengucapkan yang tidak baik untuk anak kita, senakal apapun anak kita. Makanya ulama-ulama zaman dulu kalau anaknya nakal itu dibilang dasar anak soleh, dasar segala macam, dan itu banyak yang terijabah. Anaknya nakal dibilang kamu nanti akan jadi imam Masjidil Haram, jadilah imam Masjidil Haram. Kamu akan jadi ulama, jadilah dia ulama. Jadi anak kita itu tergantung bagaimana kita mendoakan, bagaimana orang tua mendoakan anak-anaknya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kita ajarkan anak-anak kita tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita doakan yang baik-baik untuk anak kita, meskipun kita dalam kondisi marah, kondisi kesel, tetap doakan yang terbaik. Insya Allah kalau doanya nggak kelihatan sekarang, nanti akan terlihat buah dari doa yang baik itu. Yang ketiga nih yang juga harus hati-hati adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu harus memperhatikan halal atau haram yang kita berikan untuk anak dan keluarga kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali fihil mar'u min aina hasala 'ala malihi amin halalin amin haram. Kata Nabi Muhammad, akan ada zamannya, akan ada waktunya di mana orang-orang gak akan peduli dari mana dia dapat harta, apakah dari cara yang haram, apakah dari cara yang halal. Nah ini barangkali zaman sekarang udah mulai masuk zaman itu. Kadang kita itu udah nggak terlalu peduli, yang penting dapat harta, yang penting dapat nafkah, yang penting dapat uang. Apakah halal apa haram bukan urusan, itu urusan nanti. Kalau kita bandingkan dengan zaman sahabat dulu, yang namanya halal haram itu nggak bisa ditawar. Kalau zaman sekarang tuh halal haram urusan belakangan. Kalau zaman dulu nggak ada istilah tawar menawar halal haram tuh. Kalau kita ingat kisah Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an itu pernah beliau suatu hari beliau dikasih hadiah makanan sama temennya. Biasanya Abu Bakar itu kalau dapat hadiah makanan atau hadiah apapun itu dari temennya, beliau tanya dulu ini dari mana. Kebetulan ketika itu Abu Bakar nggak nanya, beliau lupa dapat makanan dari teman lamanya, teman kecilnya, langsung dimakan. Setelah selesai dimakan baru beliau ingat, kok saya nggak tanya sama teman saya dari mana uang itu, dari mana makanan itu. Ditanyalah oleh beliau, makanan yang kau beri kepada saya tadi itu dari mana? Kata temannya apa? Kamu kan tahu dulu di zaman jahiliyah sebelum saya masuk Islam, dulu kan saya jadi dukun, dan makanan ini uangnya yang buat saya beli itu dari hasil saya praktek dukun dulu, saya tabung dan ini saya beli makanan buat kamu. Kaget Abu Bakar itu, saking kagetnya apa, beliau nggak mau makanan haram itu, bagi beliau itu haram masuk ke dalam tubuh beliau. Akhirnya apa, beliau colok tenggorokan beliau, masukin jarinya sampai keluar itu makanan yang udah masuk.
biar nggak ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh beliau. Ini saking hati-hatinya beliau di zaman itu. Kalau zaman sekarang udah bener-bener naudzubillah, masalah halal haram udah nggak peduli mendolimi orang lain, nggak peduli mengambil hak orang lain. Yang penting dirinya dapat harta, yang penting dirinya dapat uang, nggak peduli bagaimana nasib orang lain. Kalau kita lihat berita, baca berita bagaimana orang-orang di atas sana yang dengan mudahnya melakukan tindak korupsi, bagaimana pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimakan bukan cuma untuk dirinya sendiri, dikasih ke istrinya, dikasih ke anak-anaknya. Maka jangan heran anak-anak yang dinafkahi dari harta yang haram, kalau nanti ketika dia dewasa akan menjadi anak yang tidak baik, jangan heran. Kalau menjadi anak yang durhaka, jangan heran, karena yang namanya makanan dan minuman serta harta yang haram itu akan berpengaruh kepada orang yang memakannya. Kata seorang ulama, man akalal haram atau Allah sya'am aba. Orang yang makan halal, maka dia pasti akan punya semangat untuk beribadah kepada Allah, mau tidak mau. Wa man akalal haram asallah sya'am aba. Orang yang makan makanan haram, dia akan bermaksiat kepada Allah, mau tidak mau. Makanya harus kita perhatikan, apalagi di zaman sekarang ini yang memang tadi kadang kita nggak terlalu peduli dengan halal yang haram. Zaman sekarang juga kadang halal sama haram udah nyampur, kita bingung ini haram apa halal. Ya kita harus berhati-hati, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk memastikan yang masuk ke tubuh kita, yang masuk ke anak-anak kita, yang masuk ke istri kita adalah makanan yang halal, adalah nafkah yang halal, karena itu semua berpengaruh kepada anak-anak kita semuanya. Jadi ada 3 poin bagaimana kita mendidik anak kita dengan baik. Yang pertama adalah ajarkan kepada anak kita tentang Nabi Muhammad SAW. Ya kita sebagai orang tua, terutama masalah HP ya, terutama masalah gadget itu, jangan kita lepaskan begitu aja kepada anak-anak kita. Karena yang namanya anak-anak kalau udah pegang yang namanya HP, yang namanya gadget, itu akan mereka pakai semaunya. Yang biasanya memang banyaknya negatif. Gadget itu banyaknya negatif. Kalaupun nggak negatif, biasanya akan membuang-buang waktu begitu aja. Jadi kita gunakan media-media itu untuk mengenalkan anak-anak kita tentang Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tadi, kita doakan yang baik-baik untuk anak-anak kita. Yang ketiga, perhatikan nafkah yang kita berikan kepada anak dan istri kita. Jaminlah bahwa makanan dan nafkah yang kita berikan adalah berasal dari harta yang halal, karena itu juga nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majelis maulid semacam ini benar-benar bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah salah satu kunci kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini nanya, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasul kapan hari kiamat? Nabi balik tanya, wa madza a'datta laha, emang kamu udah nyiapin apa untuk hari kiamat? Karena Nabi juga nggak tahu kapan kiamat. Kata Thauban, saya nggak banyak puasa sunnah, saya nggak banyak sholat sunnah, saya cuma ngerjain yang wajib-wajib, cuma illa anni uhibbullaha wa rasulah, cuma saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan, kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kau cintai. Kalau anak-anak kita cinta kepada Rasul, insya Allah mereka akan dibangkitkan bersama Rasul. Kalau anak-anak kita cinta kepada orang-orang fasik, ahli maksiat, orang-orang yang dibenci oleh Allah, cinta kepada artis, cinta kepada pemain bola yang tidak muslim, yang jauh dari agama Nabi Muhammad, jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan orang yang mereka cintai. Makanya kenalkan anak kita kepada Rasul supaya mereka cinta kepada Rasul, biar di akhirat nanti kita pun juga akan dibangkitkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada orang yang paling pantas untuk kita cintai lebih daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang tua kita, secinta-cintanya ibu kita kepada kita, itu masih lebih besar lagi cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Di hari kiamat, kembali lagi kepada hari kiamat, Al-Quran sendiri yang bilang, yauma yafirrul mar'u min akhi, orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan lari dari ibu dan bapaknya,
wa sahibatihi wa bani, dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing punya urusan yang dipikirkan, masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Di hari kiamat ibu ngelihat anaknya akan lupa, bapak ngelihat anaknya lupa, anak ngelihat bapaknya ditimbang, dihisap, dia akan lupa, nggak akan mikirin orang lain. Hanya ada satu manusia yang memikirkan kita di hari kiamat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita di Sirat, ketika kita melintas jembatan yang melintang di antara padang mahsyar menuju surga dan di bawahnya adalah neraka, satu-satunya manusia yang peduli kepada kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ditimbang amalan kita di mizan timbangan amal, Nabi Muhammad akan standby di situ ngelihat satu persatu dari kita bagaimana timbangan amalnya. Ketika pembagian buku catatan amal, Rasul juga hadir di situ untuk memeriksa bagaimana catatan amal kita. Bahkan di alam kubur pun sekarang ini bapak-bapak ibu sekalian, Nabi Muhammad ada di alam barzah, tapi beliau selalu mendoakan kita. Apa yang kita kerjakan ditampilkan kepada Rasul. Kalau baik beliau memuji Allah, kalau tidak baik beliau memintakan ampun untuk kita. Maka dari itu semoga dengan kehadiran kita pada maulid ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan minimal kita pulang dari sini dengan begitu banyak keutamaan tadi. Paling tidak ada amalan, ada sedikit amalan yang bisa kita amalkan, yang ini langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kata beliau, rutinkan sholawat di pagi dan sore hari minimal 10 kali. Ini ringan, pagi dan sore sholawat 10 kali, pagi 10, sore 10. Silahkan sholawat apa saja, kata Rasul, man sholla alayya hina asbaha ashran wa hina amsa ashran adrokathu syafaati yaumal qiyamah. Siapapun yang sholawat 10 di pagi hari, 10 di sore hari, maka dia pasti mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Amalkan amalan yang ringan ini, insya Allah kita mendapatkan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu ustazana al-fadil khairal jaza ala mau'izatihi al-hasanah. Nas'alullah an yaj'alaha kalimatun mubarakatun nafi'atun wa an yusiba qailuha was-sami'ina jami'an. Kita atas nasihat dan pencerahannya. Semoga Allah menjadikan tausiah beliau penuh keberkahan serta menjadi amal jariah bagi beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. والاستمرار البرنامج وهي تفويض الطعام والفاكهة للحاضرين والحاضرات مع الصلاة على النبي بحضرة البرنامج فليتفضل مشكورا. Acara berikutnya adalah pembagian makanan kepada semua hadirin wal hadirat dengan diiringi pembacaan salawat atas Nabi Muhammad SAW, diiringi dengan hadrah oleh tim hadirat, dan dimohon setelah pembagian makanan ini tidak meninggalkan tempat karena masih ada acara doa dan berikut. Terima kasih. Pengumuman untuk jamaah sekalian untuk tidak meninggalkan tempat dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari tim konsumsi akan membagikan konsumsi dan kami ada door prize-nya, Ibu ya. Kami ada door prize-nya sekaligus kami akan mengundi door prize-nya. Untuk tim door prize silakan terus dipersiapkan barang-barangnya. Silakan musik sambil nunggu musik main. Soleh iku papan badane mu'min anut ing syariat kang dihilisane
Terus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane alamate anang soleh iku papat baju mata ya rafi'a sya'ni wa darajati عطفة يدي رات العامين أحيل الجود دي والكرم sing osa cili-cili oko marang sedulur kaping telu sing bocah cile-cile oko marang sedulur kabeh becik hari ini mohon jangan ada yang berdiri. Insya Allah semua akan kebagian ya teman-teman duduk yang hadir yang sudah boleh silakan biar mengurangi apa yang terlalu dulu. Yang sudah dapat silakan boleh. Tapi ini kita ada berkait insya Allah sebelum acara berakhir nanti yang akan ditutup oleh doa sebelumnya sambil pembagian apa namanya konsumsi. Insya Allah kita akan bagikan door prize yang alhamdulillah pada kesempatan Maulid hari ini kami atas nama panitia Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan jazakallahu khairan katsiran bagi para donatur, itu dari siapa ya, dari donaturnya ya, yaitu dari salah satu pebisnis kita, yaitu tokonya yang ada di pojok depan Aulia Goraya, yaitu Cyber Shop dan BBM. Terima kasih pada beliau yang mengucapkan atas donaturnya dan juga dari Papayong. Insya Allah semua total hadiah atau door prize ada 26. Tapi untuk menuntut keadilan kita akan bagi dua, 13 ikhwan, 13 akhwat. Ya, mohon sabar ya sambil menunggu konsumsi dibagikan. Baik, langsung aja mohon dibantu Pak, langsung aja diambil 5 pertama untuk ikhwan dan 5 pertama untuk akhwat. Jadi mohon maaf tidak semuanya memang kebagian, tapi kembali lagi ke rezeki kita masing-masing. Oke ya, adik-adik gak usah bangun, teman-teman duduk dulu. Insya Allah akan kebagian konsumsinya. Ibu udah semua belum? Konsumsi udah dapat semua? Alhamdulillah. Tadi kan udah dapat tausiah. Tadi kita udah ikut bersalawatan berjanji. Sekarang insya Allah kita akan bagi hadiah. Langsung aja ya. Untuk membersihkan waktu, jangan pulang dulu barangkali. Tapi kesepakatan, insya Allah yang ada atau yang dapat ini yang hadir atau yang ada pada kesempatan hari ini. Tapi kalau yang sudah ada, tidak ada atau pulang,
Sepakat gugur atau dikasih? Gugur atau dikasih? Baik, nanti kita hitung sampai 3. Kalau tidak ada berarti gugur. Salah ya. Bismillah. Ini yang pertama dari langsung biar cepat. Teman-teman konsumsi ya, jangan. Udah dapat semua adik-adik. Terima kasih. Buntin mana Buntin? Oh ya, alhamdulillah Bu, silakan Bu. Yang sama bantuin ke depan ya Pak. Lanjut Pak, yang kedua. Iya. Oh iya. Habis ya? Pak ini awan ada lagi nggak nomornya? Ini nomor besar, berarti dia nggak ada. Nanti ada Ibu Darwati, tunjuk tangan Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Silakan maju langsung Bu. Kemudian bisa dibantu Bang, maju aja kalau ibunya malu-malu, nggak apa-apa. Terus 264 atas nama nggak ada, berarti lewat. Terus kenapa nggak ada? 138 udah tadi. Itu udah lewati. 138. Oke, nomor selanjutnya nomor 4 pertama atas nama Ibu Linda. Ada Ibu? Ibu Linda, ini nggak ada keterangannya nih, RT berapa? Atas nama Ibu Linda aja. Hah? Oh RT 5. Maaf, ada RT 5. Ibu Linda? Linda doang. Iya, nih RT 5 doang. Gimana nih? Emang Ibu Linda ada semua? Ada semua? Oh nggak ada. Berarti yang merasa Ibu Linda yang satu deh, mohon maaf bisa maju. Iya Ibu, ya untuk disilakan waktu silakan Bu, nggak apa-apa. Yang satu aja, silakan Bang. Wah ini cocok nih, sendal soalnya nih. Masya Allah, barakallah. Sekali lagi dengan para donatur saya ucapkan barakallahu fikum. Terus atas nama berikutnya, atas nama Ibu Desti. Ada Bu Desti? Satu. Ada, maju Bu langsung. Bang, tolong Bang, dibantu Bang. Udah, tinggi. Langsung kasih dulu. Siap. Udah ya, sobat ya. Tadi udah, tadi Bu Desti ya. Satu lagi, dua lagi. Atas nama yang keempat, Ibu Rumani. Ada Bu Rumani? Ada Bu Rumani? Gak ada artinya nih. Oh ada Bu. Iya Bang, mau diantar aja Bang, gak apa-apa. Terima kasih Bu ya. Satu lagi, aku nomor 76 ya. 76. Ati ya Bang. Nah di sini tulisannya Ati. Ada nggak nih? Bu ada. Oh Masya Allah. Satu lagi Bang. Bu Ati. Ya. Barakallah ya Bu. Bu mungkin bisa berdiri Bu. Nanti di masuk TV loh Bu. Tuh TV-nya Bojong apa tuh? Gitu. Al-Kausar Net. Insya Allah nanti dikirim. Ada lagi Pak? Habis? Satu lagi? Oke. Satu terakhir. Ya itu untuk yang 10 berikutnya ya Pak. Ya. Sekarang oh iya mohon maaf nanti bantu berdiri ya, jadi abang kita ini bingung nih. 191 atas sama Ibu Eva. Ada Ibu Eva? Ada Bu Eva? Satu sesuai kesepakatan? Oh ada, silakan Bu. Alhamdulillah. 1, 2, 3 ada. Sip. Alhamdulillah. Berikut Bapak-bapak. Oke. Ya, terima kasih. Oke ya, teman-teman sabar sebentar ya. Nanti jangan pulang. Terakhir kita akan untuk menambah keberkahan kita nanti akan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustaz atau guru kita Ustaz Feli Aziz. Oke. Door prize yang berikutnya. Insya Allah kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas hadiah atau doa yang telah diberikan pada kesempatan hari ini. Mungkin bisa dibantu nggak Pak? Soalnya tulisannya tulisan Inggris nih, bacanya saya bingung. 30.
tulisannya tulisan dokter. Jadi kayak ada Pak Tujo, ada Pak Tujo. Tuh bang, ada bang di pojok bang. Alhamdulillah. Kasih bang, samperin. Hah? Oh, tenang bu. Kata panitia yang di belakang, yang perempuan masih ada. Cuma saya nggak tahu jumlahnya berapa ya. Sabar ya. Berikut nomor apa namanya? Pak Tujo udah tadi ya? Ini udah tadi ya. Nih. Berikutnya adalah jatuh pada putra. Ini bapak atau mas atau adik ini? Putra tulisannya. Putra, bangun dong, cowok loh. Diri, bang, bantu bang. Terima kasih. Nih, namanya tadi ya. Panas. Berikutnya atas nama teman-teman ini kita kasih untuk jamaah. Sekali lagi untuk panitia mohon maaf, panitia tidak dapat. Ya, jadi untuk teman-teman atau jamaah sekalian yang udah, terima kasih banget udah hadir pada maulid malam hari ini. Ini pulang aja. Baik, jatuh pada atas nama Hasan RT 3 ada Hasan Bapak. Ya, maju Pak, silakan Pak. Barakallah Pak, jazakallahu khairan. Panitia, terima kasih. Semoga bermanfaat ya Pak. Terus atas nama itu apa ya? Oh, atas nama panitia bukan ya? Atas nama enggak diganti aja, bukan takutnya panitia. Mohon maaf ya, saya sengaja nggak sebutkan biar karena panitia konsekuensinya nggak boleh untuk jamaah. Oh ya, selanjutnya atas nama Bapak Kurniadi ada nggak? Pak Kurniadi ada nggak? Sepakatan ya, hitung sampai 3 nggak ada berarti gun. 1. Oh ada, alhamdulillah. Monggo. Oh iya. Ada wakilnya ya ibu, nggak apa-apa Pak, kasih. Yang penting, oh beliau udah di sana di belakang. Terima kasih. Berikutnya atas nama Bapak Ibnu S. Ada Bapak Ibnu S? Ibnu S ada nggak? Saya hitung ya. 1, 2, nggak ada. 3, gugur. Lanjutnya, nih. Ganti, nggak bisa tuh namanya. Siapa dulu namanya tuh? Hah? Maaf, panitia bisa dibantu nggak? Gak bisa ya, kalau nggak bisa mohon maaf ya. Ya, kita ini aja bang. Kita aja, lanjut, biar cepet. Ayo, segera. Sebelum pada pulang, terima kasih waktunya. Nggak ada, ganti lagi Pak. Pak Wohan, ada Pak Wohan? Wohan apa nih tulisannya nih? Pakai W, Wohan, ada? Saya hitung lagi, 1 lagi, Bapak Wohan, 1, 2, 3, gugur. Lanjut. Nah, lanjut atas nama ada nggak? Tadi kayaknya ada lihat nih. Ada nggak? Saya hitung ya. Ayo cepat. 1. Oh ada bang. Tolong bang, dibantu bang. Pak Nur Hidayat. Ini udah. Ini dulu. Selanjutnya atas nama, terima kasih Pak Dayat. Selanjutnya atas nama Pak Edi Triyono. Pak Edi Triyono ada. Saya hitung 1, 2, oh ada. Alhamdulillah, terima kasih Pak, silakan. Moga bang dibantu. Wah ini jangan lupa tadi door prize-nya disponsori sama BBM. BBM tahu nggak kepanjangannya?
bazar bazar barangmu murah tuh di depannya Uni, restoran Padang Uni ya. Nya 50 atas nama nih ada ya. Atas nama Mikail. Ada Mikail? Ada ya? Ada nggak? Bener. Namanya siapa? Bener. Udah maju. Kasih Bang. Terima kasih. Kan tadi dia bilang, ya nggak bercanda, rezekinya ntar pasti ada. Bener kan? Nah, lanjut. Hah? Oh, ini perempuan. Oke Bu, tenang Bu, nih ibu lagi nih, perempuan lagi, anak-anak tuh ya. Tapi mohon maaf nggak ada RT-nya nih. Ada Bu dia? Alhamdulillah. Berdiri Bu, ini ntar kalau nggak berdiri nggak disamperin nih sama tim door prize nih. Masya Allah, terima kasih Bu. Udah nungguin, udah dateng, ya Allah, dapat ilmunya, dapat berkahnya, hadiahnya. Amin. Selanjutnya, ini loh. Tadi, oh tending, oh ya Allah Bu. Ibu silakan berdiri Bang. Ini jangan lupa nih Bu nih, hadiah door prize-nya sponsor oleh Cybershop BBM dan Papayo. Selanjutnya, mana lagi? Masih ada berapa Pak panitia nih? Masya Allah, masih banyak. Tenang aja, tenang. Sabar Pak Ustadz ya, nanti diakhiri doa ya, bentar ya. Selanjutnya adalah nih, atas nama Ibu Hajah. Ayo, sampai Ibu Hajah di sini. Ya Ibu Hajah Tini. Ternyata ada di situ. Bu, ada nggak sih? Oh ada tuh. Ayo Pak, makasih Pak. Terus, ayo lanjut. Tulis atas nama yang mana nih? Atas nama Bu Yani, ya kita cepat aja deh. Bu Yani ada nggak? Saya hitung sampai 10, oh enggak, sampai 3. 1, Bu Yani, nggak ada RT-nya tulisannya. 2, oh ada nggak? Iya? Oh, benar ya, ada tuh, kasih Bang, makasih. Lanjut. Ini udah. Atas nama Ibu Sutaria, ada Bu? Saya hitung, karena waktu udah mepet, saya hitung sampai 3. Sutaria, Ibu Sutaria, ada nggak? 1, 2, 3, gugur, lanjut. Cepet ya, kita cepet. Nggak ada. 2, 3, 2. Satu lagi, enggak ada. Atas nama Ibu Sukmawati. Sukmawati Bu, ada nggak Bu? Saya hitung sampai 3. Oh nggak ada. 1, 2, 3. Lanjut, cepet. Atas nama Ibu Nur Ramadhani. Sabar ya, Ibu Nur Ramadhani ada lagi? Ada? Hah? Atas nama Ibu Jamal, ada? Ibu Jamal? 1. Oh ada. Mau nggak Bu? Nanti dibantu. Pak Ketua mohon dibantu. Bu Jamal ada? Ya. Kalau gendong putrinya tentunya kalau dibantu. Terima kasih. 1. Atas nama atas nama Ibu Dewi. Ada Bu Dewi, tapi nggak ada artinya loh. Oh ya, terima kasih. Moga dibantu tim gercep ini, door prize nih. Tadi belum deh. Ini. Atas nama Ibu Mila. Ada Ibu Mila? Ibu Mila. Saya panggil 3 kali, saya hitung 3 kali, nggak ada gugur. Ibu Mila yang ketiga. 1, 2, 3, gugur. Terus lanjut. Masih ada berapa Pak? 6.
Nina M. Nama Ibu Ani. Saya panggil ya, 3. Ibu Ani. Ani. 2, 3, 1, 2, 3, gugur. Lanjut. Ya, mohon maaf ya, ini spontanitas dari teman-teman donatur yang ingin memberikan surprise. Namanya juga surprise, berarti surprise ya. Sekali lagi, ini dua rencana panitia, tapi alhamdulillah jadi bikin kita gak ngantuk ya kan? Ya, amin. Berapa nih? Ada lagi? Ada lagi Bang? Selanjutnya atas nama ya ini Bapak Sunardi. Pak Sunardi, adik? Pak Sunardi? Saya pakai 3 kali. Pak Sunardi, Pak Sunardi, Pak Sunardi. 1, 2, 3, gugur. Buang. Nomornya kita ganti yang baru. Karena teman-teman masih banyak nih yang nunggu di sini. Atas nama Pak, kayaknya kenal di saya nih. Pak Cecep. Wah, ada Pak Cecep. Pak Cecep dibantu. Kalau dibantu ya, prok jadi apa? Nah, selanjutnya Cocok. Atas nama Bapak Nana R ya. Tulisannya Nana R nih, ada nggak? Ada nggak? Saya panggil Bapak Nana 2, Bapak Nana 3, 1, 2, 3. Gugur. Oh pulang. Atas nama selanjut ngebut. Atas nama Mbak Mbah Tiar. Ada? Bapak Tiar? Ada? Saya panggil 3 kali nggak ada. 1, 2, 3. Gugur. Lanjut Bang. Bukan. Cepet. Waktu udah menunjukkan pukul berapa ya? Dari jam nggak kelihatan. Kita Keisha. Ada Keisha? Ayo dong. Ayo diri Keisha. Nih Keisha dikasih apa tuh? Surprise-nya. Keisha. Ada ya Keisha ya? Ayo Kak, maju Kak. Nggak apa-apa Kak. Coba kalau dibantu Bang. Wah, mantap bener. Jaket itu kayaknya. Ya, terima kasih. Terus berapa Bang? Ya, cepat dibantu. Nah, namanya banyak nih. Adik kita Aulia Salsabila. Ada? Aulia Salsabila. Ada? 3 kali. Aulia Salsabila. 1, 2, 3. Duduk. Lanjut. Siapa? Kak Salma orang. Atas nama Aisyah Ayudia Inara. Ayo, ada? Oh ya, ada mamahnya. Terima kasih mama. Tolong sampein ya. Terima kasih untuk hadir di Maulid malam ini. Atas nama berikutnya Askia. Ada Askia? Askia. 2 kali. Askia. 3 kali. 1, 2, 3. Go. Padahal ini loh. Nemo, bantal Nemo. Rara. Iya, pulang. Iya, jangan bilangin ya. Saya itu 3 kali. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, terus diganti atas nama Radit. Mana Radit? Ada kan Radit? Saya itu 3, 1, 2, 3. Gugur. Lanjut. Atas nama ini siapa? Dimas. Ada kan Dimas? Mana Dimas? Nggak ada ya? Nah, udah. 1, 2, 3 sesuai kesepakatan. Gugur. Terus saja nggak apa-apa. Sekarang mau ibu lagi boleh, mau lagi boleh. Adik-adik udah tadi. Terus. Ini siapa nih? Atas nama Bu Fitri. Ada Bu? Bu Fitri. Nanti buat si putrinya ya atau putranya. Buat Bobo. Lanjut. Terima kasih. Atas nama Naila M. Ada? Atas nama Ibu Naila M.
Saya hitung 1, 2, 3. Gugur. Lanjut. Kosong. Ini terakhir ya. Sabar, tenang. Ada 2 lagi. Atas nama Iqbal. Ada Iqbal? Maju bang. Cowok loh bang. Maju bang. Ya Iqbal, makasih ya. Udah hadir. Semoga bermanfaat. Terus satu lagi. Satu lagi, terakhir atas nama Safira. Adek Safira, ada? Aduh, bisa bapak? Maju, cepetan. Ada semua, Dek. Tak dulu deh. Kita doa dong terakhir, ya. Tunggu dulu. Untuk menambah keberkahan acara ini, kita tutup dengan doa. Sekali lagi, saya dari tim Door Prize dan teman-teman sekalian ucapkan banyak. Adik-adik dimohon untuk duduk dulu ya, belum pulang. بالدعاء المبارك يقدمه لنا فضيلة أخينا الأستاذ دكتور حمدوس حاجي حلمي حازم MM فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya adalah doa. Sekarang marilah kita Warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah agak larut malam, mari kita dengan segera untuk mengefisiensikan waktu, yaitu berdoa, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bermacam-macam keberkahan ketika ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak semuanya. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tolong maaf duduk dulu sayang. نورتي أيامي رجعتي أحلامي غيرتي لون وطعم وشكل في الحياة.